Ya, selamat datang kawan-kawan di virtual podcast kita di Cangkruk Ilmu. Kali ini dengan Mas Mahendra. Beliau ini bekerja di bidang pupuk. Ya, Mas Mahen bisa memperkenalkan profil singkatnya. Ya, kenalkan nama saya Mahendra Basri Nugraha. Hari ini diundang sama Mas Aan untuk sharing dan berbagi Ya. terkait keseharian saya. Ya, Mas Mahen, bisa jelaskan background pendidikannya? Saya background pendidikannya Teknik Kimia ITS tahun 2009, lulus di 2013. Asli mana Mas Mahen? Asli Kertosono Nganjuk. Kertosono Nganjuk. Biasanya orang apa bilang Braan. Kertosono stasiunnya terkenal. Mas Mahen, sebelum ke kerja kita ingin ngobrol soal kuliah nih. Nah, ini kali ini biar nanti teman-teman atau pendengar ini tahu teknik kimia yang pas saya background teknik kimia yang Mas Mahen ambil itu sesuai dengan pilihan enggak sih Mas? Jujur saya tahu teknik kimia itu dari orang tua. Jadi direkomendasikan kita masuk teknik kimia aja. Ya. Soalnya pertama kalau mesin menurut orang tua saya terlalu berat. Terus yang kedua kalau elektro saya sendiri nggak terlalu gemar terkait elektronika. Ya. Akhirnya diarahkan ke teknik kimia. Memang saya sempat tanya ke sana sini, memang teknik kimia walaupun namanya kimia lebih banyak matematika dan fisikanya. Jadi ya udahlah. Terus nah kalau terkait motivasinya, memang waktu itu jujur motivasi saya ya mencari jurusan yang kira-kira lowongan kerjanya banyak gitu. Ya. Akhirnya yang munculnya teknik kimia ini. Dan benar. Mas Mahen, pernah enggak dulu pengen jadi dokter, guru, atau profesi yang lain yang populer gitu? Profesi yang populer waktu itu sempat ini pemain bola. Waduh. Ya, sampai SD masih sering ikut latihan sepak bola, cuman kita seiring berjalannya waktu sadar diri ya akhirnya ya udahlah. Pegang bolpen aja daripada pegang alat. Mas, perasaannya ketika masuk Tekim gimana Mas? Aku pengumuman saya jalur kalau sama saya SNMPTN, kalau sekarang SBMPTN itu. Ya. Waktu pengumuman itu jujur kaget, seneng. Kok bisa gitu. Sudah terima, semakin euforianya semakin seru lagi, soalnya dapat fit tuh kalau wah pokoknya teknik kimia tuh bisa masuk ke bidang apapun lah. Ya. Semakin bangganya tuh semakin luar biasa. Cuman ya bangga-bangganya mahasiswa tahun pertama. Ya. Mas, ininya agak deket suara. Mantap. Mas, masuk teknik kimia. Jujur sebenarnya soal SNPTN itu susah enggak sih Mas? Saya kalau bisa bilang soal SNMPTN yang mudah TPA-nya ya, tes potensi akademiknya itu ya. Nah, kalau yang IPA-nya itu ya susah. Kalau dibilang susah ya susah. Kayaknya saya yakin gara-gara TPA-nya kok saya lulus mungkin. Mas, setelah masuk teknik kimia nih kan seneng gembira. Terus di sana menemukan passion enggak sih Mas? Oh bener nih aku enggak salah jurusan nih. Oh kalau itu awal masuk mahasiswa tahun pertama mungkin itu kan memang masih pelajarannya mata kuliahnya pelajaran kayak mata kuliahnya itu masih umum gitu, jadi kayak SMA ya. Aja
let it go gitu aja, ngalir aja lah gitu. Itu masih enak lah, masih bisa ngikutin. Tapi begitu mulai semester 3, semester 4 itu mulai semakin berat. Itu namanya kan waktu itu yang paling terasa berat saya ini waktu mulai ngambil mata kuliah matematika teknik. Matematika teknik. Sekali. Pak Mul. Semakin sadar diri. Kayak gini. Tanya, ini kok langsung naiknya tuh cepet gitu, eksponensial susahnya. Waduh. Langsung eksponensial. Mas, artinya memang ngalami kesulitan juga ya? Mungkin mengalami kesulitan. Jadi yang paling parah itu ya sampai semester 5 itu udah mulai terasa mata kuliah yang berat-berat. Ada praktikum ya? Ada praktikum segala macam. Itu sampai IPK tinggal 2,67 gitu. Ngajukan beasiswa aja udah hampir gak yakin saya. Alhamdulillah masih bisa ngajukan yang BBM. PPA ada BBM. Alhamdulillah masih bisa BBM. Kalau PPA udah nggak memenuhi kan syaratnya IPK 3. Ya. Berarti ngalami kesulitan. Terus gimana Mas memotivasi diri untuk bangkit hingga lulus? Nah, jadi itu saya semester 5 tuh 2 mata kuliah nggak lulus. Itu termo sama OPK. Termo sama OPK kalau nggak salah. Bukan, maaf. Termo sama saya terus namanya. TRK. Nah, itu. Jadi udah nggak lulus mata kuliahnya, ambilnya TRK pula. Jadi anak kimia nggak lulus reaksi kimia. Jadi itu kalau TRK itu kan udah apanya ya? Core-nya teknik kimia kan di TRK itu sebenarnya. Agak terpukul juga nggak lulus ya. Cuman memang mulai menemukan arahnya tuh gini. Jadi awalnya kan saya nggak tahu tuh. Ini saya kuliahnya mau ngapain sih? Mau aktif di kampus kah? Mau ngejar IPK kah? Atau mau nanti lanjut apa gitu. Jadi kayak bingung. Cuman akhirnya ketemu bahwa kembali ke tujuan awal yang tadi SMA itu milih teknik kimia itu kan karena pengen cari kerja. Ya udah. Akhirnya ya saya kuliah tuh buat kerja gitu. Jadi itu salah sih sebenarnya. Motivasinya nggak cari ilmu lagi, udah pokoknya saya dapat ijazah lulus cari kerja gitu. Nanti di tahun-tahun berikutnya saya menyesali juga niat saya seperti itu. Jadi cuman ya akhirnya bisa kembali on the track untuk memotivasi saya untuk segera lulus seperti itu. Tapi itu tadi niatnya karena memang udah nggak mungkin kayaknya saya S2 gitu. Terus akhirnya ya udah saya harus lulus segera cari kerja. Tapi tepat waktu ya? Tepat waktu, alhamdulillah. Ya, soalnya tadi motivasinya kan langsung harus 4 tahun harus segera kerja, ya itu motivasinya gitu. Mas, kalau motivasinya cari mungkin ya agak lama. Tapi teknik kimia sendiri tuh selain susah ya, mengasihkan nggak sih Mas? Asik, kalau dibilang asiknya asik. Jadi hampir semua cabang ilmu lah tersentuh di teknik kimia gitu. Kerasa banget ya waktu kerja itu, teknik kimia semua, maksudnya ada hubungannya gitu ya. Jadi hampir ya semua pola berpikir kan mesti ada input, proses dan output gitu ya. Itu kan dasarnya teknik kimia kan juga input, proses, output gitu aja. Itu hampir semua, kalau terutama di industri ya, kalau di industri seperti itu. Mas Mahen dulu termasuk mahasiswa aktif atau kupu-kupu nih? Saya kupu-kupu, alhamdulillah. Ya, organisasi ada sih, ikut juga, sempat jadi pengurus juga. Cuman kalau dibilang aktif sekali, saya yakin lebih banyak yang lebih aktif daripada saya, dan lebih berprestasi. Mas, tugas akhirnya apa Mas? Saya kalau skripsi ini terkait
katalis nikel. Heeh, heeh. Jadi untuk pemrosesan polipropilen menjadi minyak mentah lagi. Gitu. Jadi bensin sebenarnya kita arahkan menjadi bensin C7 sampai C9. Polipropilen ini plastik. Plastik yang kalau di saya dulu bahan bakunya ya gelas aqua itu nyebut merek. Nyebut merek nggak apa-apa. Gelas air mineral itu kita cacah, kita pirolisis, kita panaskan tanpa api. Oh, pemanasnya pakai apa, Mas? Pemanasnya pakai api, cuma nggak kontak langsung. Oh, kayak di oven gitu ya? Iya, kayak di oven kurang lebih. Mas, artinya kan sebenarnya maksud saya sampah plastik itu bisa diuraikan kan ya? Bisa. Jadi kalau saya dulu tahapnya jadi si polipropilen ini kita panaskan, kita oven itu tadi, terus kita destilasi, dapat kayak istilahnya minyak mentah awalnya. Terus dari ini kita reforming menuju kita di antara C6 sampai C10 kalau nggak salah. Nah, itu harusnya fraksinya bensin sekarang itu. Artinya kan yang Mas Main lakukan ini membalik ya, yang membalik jadi betul. Yang awalnya minyak menjadi plastik, sekarang diganti lagi plastik menjadi minyak gitu. Ya sebenarnya sempat dibilang dosen juga, ini ngapain sih kamu kok kayak bikin penelitian ini kan sia-sia. Plastik jadi plastik aja kan udah common itu, udah umum gitu. Ya. Ini ngapain kamu jadi minyak mentah lagi gitu. Cuman ya sebenarnya saya pun kalau dibilang paham sekali dengan tugas akhir saya waktu itu, jujur saya kurang paham ini apa sih. Ya pokoknya tahu aja lah ini tujuannya bikin minyak mentah, cuma katalisnya sendiri itu yang sebenarnya itu core-nya teknik kimia malah katalis itu baru saya pahami ketika saya bekerja nantinya. Oh alah gini itu maksudnya. Itu kira-kira suhu berapa ya, Mas? Kalau untuk reforming penggabungan itu range-nya antara 400 sampai 600. Kalau yang untuk cracking nanti pemecahan jadi lebih pendek, rantainya nanti di atas 700 sampai 900. Oh, jadi ada dua tahap ya? Cracking sama reforming. Oh, kebalik, reforming sama cracking. Ya, jadi untuk dua-duanya sama-sama reforming, tapi yang satu cracking, yang satu penggabungan gitu, menambah panjang gitu. Itu pengaruhnya di temperatur. Mas, ini mudah-mudahan nanti yang nonton video ini Mas tertarik untuk bikin skala besar. Harusnya sih mudah sih sebenarnya itu kalau misalnya merubah sampah jadi bahan bakar gitu ya. Biomas menjadi bahan bakar. Karena memang sudah sangat umum di luar negeri juga sudah banyak penelitian-penelitian terkait ini dan pembangkit dari sampah yang bukan cuma dibakar ya. Jadi benar-benar ada pembakaran dengan oksigen terbatas tadi itu sudah umum. Mas, artinya kan kalau ini kita berandai-andai ya, kita skala besar nih. Artinya tadi kan setelah plastik menjadi minyak, sebenarnya minyak ini kan bisa digunakan lagi dalam bentuk turbin atau gas turbin misalkan atau yang lain, memanasi lagi kan. Artinya kan nggak perlu beli bahan bakar lagi kan. Benar ya? Bisa, cuman memang yield-nya itu rendah. Jadi gini, nanti biasanya prosesnya seperti ini. Jadi sampah itu dibagi dua. Ada yang menjadi bahan bakar, ada yang menjadi yang dipirolisis. Jadi nanti sampah yang ada dua vessel, dua bejana anulus gitu, model kayak macam anulus. Nanti yang di dalam ini akan menjadi untuk membentuk minyaknya yang dibakar ini nanti ya udah menjadi flue gas gitu aja. Nah, mungkin nanti yang untuk memutar turbin itu ya flue gasnya ini, kalau nanti sampahnya yang ini itu menjadi ya minyaknya tadi, menjadi minyaknya. Itu minyaknya kan makanya lebih sedikit dari jumlah sampah yang digunakan. Di samping itu masih ada tar yang akan dihasilkan. Artinya kan tadi sore Mas Main sampaikan dia pakai mantel ya. Mantelnya ini bisa menjadi flue gas atau yang lain gitu ya. Betul, bisa. Mantap. Mungkin juga
yang salah satu yang memungkinkan ya CO2-nya direcovery gitu aja. Wih, Mas, ini berandai-andai lagi, Mas. Pengen nggak ini jadi skala besar, artinya apa ya? Mereduksi sampah, mereduksi plastik. Pengen nggak? Oh iya, jadi kalau bisa jangan cuma tujuannya mereduksi, jadi menjadikan sampah itu suatu komoditi yang diperjualbelikan. Iya. Jadi kan sampah kan memang saat ini kayak apa ya? Kadang di ekspor ke negara lain gitu loh. Jadi harusnya kita malah bisa mengambil kesempatan itu, di mana sebagian besar sampah kan memang plastik saat ini. Ya, itu yang harusnya bisa dijadikan apa ya, semacam potensi untuk digunakan menjadi penambah daftar industri kita. Gitu. Jadi pembangkit tenaga sampah seperti itu. Jadi yang awalnya sampah ini mengganggu, Mas, menjadi produk yang bernilai gitu ya. Produk yang bernilai, walaupun memang nanti ada hasil sampingnya, tapi hasil sampingnya tadi saya yakin bisa digunakan untuk sebagai landfill atau sebagai bata sintesis. Ya. Wah, mantap sekali artinya ya. Mudah-mudahan. Nah, saya sampai speechless ini, Mas. Karena artinya kan selama ini masalah kota besar yang sampah menggunung dan lainnya itu kita sendiri mampu, Mas ya. Artinya teknologi yang sore Mas main sampaikan kan kita sendiri kan, dalam negeri aja bisa gitu kan. Nggak perlu beli kan ya. Bisa, dan kalaupun mau di riset lebih jauh itu sudah sangat banyak sebenarnya riset tentang ini. Ketika saya menjalankan tugas akhir pun ya referensi saya juga sudah umum gitu loh, bukan yang saya harus cari lama gitu, tapi udah banyak memang. Ya. Artinya nanti kalau regulasi mendukung, siapa tahu ada investor yang mendukung, bisa, Mas ya. Memang investnya besar, dan mungkin nanti industrinya bukan semacam industri yang menengah, menjadi profit oriented gitu, tapi harusnya industri yang memang untuk sosial oriented. Gitu, untuk perbaikan lingkungan ya. Jadi intinya cash flow-nya itu cuma untuk menutup dirinya sendiri aja, untuk menutupi cost produksinya itu tadi. Mungkin mirip kayak yang di Surabaya itu ya, pembangkit listrik. Ya betul, ya seperti pembangkit listrik yang di Surabaya itu salah satunya seperti itu. Jadi memang harus ada sinergi antara industri dengan pemerintah, yang mana ini nanti ya itu tadi, karena memang profitnya tidak bisa besar, karena tadi yang saya sampaikan yieldnya itu mungkin nggak bisa besar, ya harus ada dukungan dana pasti seperti itu. Tapi ini sampai menyinggung sedikit, Mas ya. Oli bekas itu dulu dijual ke luar negeri sebagai limbah kan, sehingga muncullah pasal 101 tahun 2014 itu tentang ekspor limbah B3 gitu loh. Dulu kan dipandang sebelah mata, nggak profit dan lain-lain. Akhirnya sekarang pun banyak loh. Artinya bisa aja kan nanti yang idenya Mas Mahen ini menjadi kenyataan suatu hari lagi nanti. Ya mudah-mudahan, amin. Itu benar-benar kalau mau dipelajari sebenarnya rentetan industri ke belakangnya banyak sekali. Artinya itu kan sebenarnya kayak kawasan industri, kawasan hunian, pemukiman, itu bisa ya bikin kecil-kecil seperti itu ya. Nah, iya, ini juga yang saya belum tahu tuh skala seperti apa yang seharusnya cukup, apakah kecil-kecil cukup atau harus skala besar. Karena ya tadi untuk membakar sampah ini kan tadi butuh energi dulu, jadi pasti ada awal startup-nya lah. Jadi panas-panas awalnya itu harus dicapai dulu, baru bisa memenuhi panas-panas berikutnya. Baru dia bisa meregenerate panasnya sendiri. Butuh inisial energinya tadi ya. Nah, inisial energinya tuh mungkin agak tinggi. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang bikin FS, Mas. Atau Mas Mahendra diundang bikin FS. Mas, diskusi soal desain pabrik, Mas. Dulu desain pabriknya apa, Mas? Saya desain pabriknya dulu
pembuatan xilitol Heeh. dari silan jagung. Heeh. Xilitol itu ya itu pemanis buatan yang ya ada merek permen juga kan, itu kan sebenarnya ya itu silan hidrolisis jadi xilitol itu tadi. Apa bedanya xilitol sama sorbitol? Beda ya? Beda. Kalau xilitol ini saya agak lupa bedanya gimana, cuman sama-sama pemanis buatan sih ingat saya, cuman bedanya di kalau nggak salah di jumlah C-nya sih kayaknya. Kalau kita tahu kan sorbitol itu kadang dipakai untuk es krim ya. Kalau xilitol banyak dipakai di mana? Pasta gigi. Pasta gigi ya. Pasta gigi. Ya. Gitu. Ini susah semua istilahnya. Xilitol apa tadi? Xilitol dari silan minyak jagung. Silan sendiri itu apa sih, Mas? Apa ya? Bisa silan ini lignin rantai panjang. Oh, lignin mungkin teman-teman lebih tahu lah ya. Sebentar, kembali kayaknya lignin yang sudah dipecah kan jadi silan jadi xilitol. Oh, gitu. Ya. Kalau kita ingat kan di SMA ada lignin gitu-gitu kan, senyawa tumbuhan. Akhirnya di kimia organik ya. Ya, jadi nanti ligninnya jagung kalau nggak salah nanti dipecah jadi silan jadi xilitol. Saya juga udah mulai lupa. Mas, susah mana ngerjakan skripsi sama desain pabrik? Kalau susahnya lebih susah skripsi. Karena skripsi terutama skripsi saya ya, kalau ini untuk case saya. Kalau case saya skripsi itu memang saya harus ada istilahnya invest alat dulu, itu jadi yang untuk berubah polipropil menjadi minyak mentah tadi, itu saya ada invest alat. Terus bahan baku nikel sendiri juga cukup susah. Kalau desain kan kita ya pokoknya ada data, ada alat simulasinya ya insya Allah bisa gitu. Tapi kalau skripsi tadi ya memang butuh secara pendanaan harus lebih besar. Karena dulu kantong mahasiswa waktu itu. Mindset mahasiswa. Mas, kita tahu bahwa di desain pabrik itu kan selain mendesain proses, juga menghitung alat, ada ekonominya, ada kita faktor tempat dan lain-lain. Itu relevan nggak sih, Mas, dengan pekerjaan Mas sebagai teknik kimia tadi? Membantu enggak? Kalau sekarang saya sebagai teknik seorang proses engineer ya, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi perhitungan alat-alat kan mendetailnya di desain pabrik waktu itu. Jadi desain kolom, terus hitungan pompa, hitungan kompresor, itu blower itu masih kadang saya masih cari-cari seperti itu. Maksudnya alat-alat yang umum kan pompa, kompresor, kolom itu bejana gitu. Terus itu yang biasanya sih sering digunakan di dunia kerja. Artinya pabrik tadi kan memang desain pabrik maksud saya itu kan memang kita sudah istilahnya belajar sistem ya, menghubungkan tadi ya, menghubungkan alat betul, dengan alat. Betul, jadi keterkaitan sistem. Jadi kalau di sini desainnya segini, pressure-nya nanti di situ harusnya pressure-nya segini juga gitu. Kalaupun ada pressure drop, ya nanti ada pengurangan seperti itu. Pasti saling terkait. Mungkin itulah yang membedakan teknik kimia dengan kimia mungkin, Mas ya. Karena ada operasi teknik kimia operasi alat lah istilahnya. Betul. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini. Kalau kimia itu semua reaksi itu mungkin. Ya. Semua reaksi utamanya katakanlah redoks gitu ya. Ya. Itu reduksi oksidasi itu mungkin. Tapi kalau di teknik kimia nanti kita lihat dulu ini reaksi ini energinya berapa. Butuh alat apa saja gitu. Jadi kalau sekiranya memang
reaksinya mungkin, tapi kok nggak ekonomis, mending pakai cara ini, ya udah. Ya. Nanti reaksi itu nggak berjalan mungkin. Mas, lulus dari teknik kimia. Bangga nggak, Mas? Gini, kalau saya lulusnya itu kan alhamdulillah tepat waktu. Ya. Lulus pun saya langsung bekerja, jadi ya alhamdulillah ya bangga waktu itu. Ya. Jadi sebelum menerima ijazah saya sudah bekerja ya bangga. Cuman ya setelah beberapa bulan terus ya akhirnya ya kayak apa ya, ini kok gini-gini aja gitu. Maksudnya ada yang hilang dari saya waktu ada masa peralihan saya dari apa ya, dari seorang mahasiswa menjadi pekerja itu kayak ada jeda beberapa, ada sekitar 2 bulan saya, kok ternyata dunia kerja seperti ini gitu. Artinya butuh persiapan lagi ya, Persiapan mental mungkin. Mas dulu setelah lulus kerja di mana dulu? Jadi kalau secara urutan, jadi saya pertama kali itu di Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai tenaga kontraktor, sebagai tenaga kontrak 2 bulan, nggak diperpanjang kontraknya, ya gara-gara saya sering bolos. Ya, kan waktu itu masih semangat-semangatnya cari kerja, kan tadi kan bener lulus langsung bangga, lulus langsung udah keterima masih kurang aja, akhirnya ya sempat beberapa kali kerja. Mas, relevan nggak sih teknik kimia dengan Dinas Lingkungan Hidup? Relevan sekali. Jadi Dinas Lingkungan Hidup kan sebenarnya banyak ya lini-lininya, ada yang benar-benar ngurusi limbah, ada yang ngurusi energi. Kalau saya waktu itu kebetulan megangnya ini, jadi perhitungan gas rumah kaca. Jadi industri di Surabaya waktu itu didata emisi gas rumah kacanya berapa sih? Gas rumah kaca ini CO2 ya? Benar ya? CO2, CH. Nanti ada konversinya, jadi kalau kayak CH4 itu berapa kali CO2, kalau gas yang lain gitu. Kalau nggak salah CH4 itu 3 kali atau berapa kalinya CO2 gitu kan. Oh, ada konversinya ya tadi ya? Kan termasuk gas rumah kaca juga kan. Makanya saya nggak bilang gas CO2 tapi gas rumah kaca. Soalnya memang gas rumah kaca ya nggak cuma CO2, ada CH4, ada beberapa juga. Ya Mas. Setelah dari Dinas Lingkungan Hidup langsung ke pupuk atau transit dulu? Saya sempat transit, sempat jadi guru les SMA, sempat sekitar bulan. Itu yang unofficial. Yang resmi itu, yang maksudnya kalau gajian ada slipnya itu ya, saya sempat di PT Wimar Nabati Indonesia, itu di plant biodieselnya yang di Gresik. Jadi tadi skripsinya, tugas akhirnya dengan kerjanya agak beda nih Mas. Apalagi dengan kalau kita mahasiswa teknik kimia kan ada kerja praktek, ada juga mata kuliah pilihan ya. Itu juga beda juga. Mata kuliah pilihan saya kertas, teknologi kertas. Kalau kerja praktek saya di Pertamina Cilacap. Iya, benar-benar random banget. Tapi kesulitan nggak Mas? Apa ya, beradaptasi di dunia kerja? Kan nggak selalu sama nih, beda-beda. Ya, jadi kalau saya sih menganut paham kalau kita harus belajar sebanyak mungkin, mengerti sebanyak mungkin, tapi nanti tetap akan ada masanya kita perlu suatu bidang yang kita benar-benar ahli gitu. Cuman buat saya sekarang belum waktunya saya ahli di suatu bidang, cuman ya pelajari semua aja. Terus dan akhirnya ke pupuk. Nah, sekarang saya di pupuk mulai tahun 2014. Berarti kan sekitar 6 tahun. Hampir 6 tahun saya di pupuk. Jadi pertama kali di Pupuk Ujang Cikampek, setelah 5 tahun, sekarang saya dinas di Petrokimia Gresik. Udah setahun ini. Pertama kali masuk bidangnya apa Mas? Bagiannya maksudnya?
Saya sempat di development, pengembangan, sekitar 2 minggu, lalu di engineering. Nah, tugas dari engineering itu apa, Mas? Secara umum. Kalau engineering sih lebih ke arah redesign peralatan ya. Jadi peralatan-peralatan kita kan banyak yang sudah tidak mencapai parameter operasinya lagi. Jadi biasanya ini telah melalui beberapa kali evaluasi proses engineer, baru nanti kalau memang dinyatakan udah nggak bisa terpenuhi ini, akhirnya baru didesain. Tapi redesign tadi atau engineering tadi banyak nggak, Mas, berhubungan dengan pelajaran di teknik kimia? Oh, berhubungan utamanya nanti sama OTK 1, 2, 3 nanti pasti berhubungan. Jadi desain HE, desain pompa, itu yang paling sering sih HE sama pompa ini yang paling common, sering, umum. Menggunakan software enggak? Kita ada beberapa software yang kita pakai untuk membantu untuk simulasi. Tapi ya bagaimanapun kan untuk mengoperasikan software itu kita juga perlu tahu dasarnya. Kadang yang dasarnya itu tadi yang perlu kita pahami. Yang ya kalau kan sangat sering sekali kita ngitung kok tiba-tiba hasilnya nggak masuk akal gitu. Itu jadi walaupun sudah ada software ya tetap common sense-nya kita harus tetap logika kita tetap harus jalan. Katakanlah naikkan air dari ketinggian segini sampai segini kok cuma butuh power segini ya, itu yang nanti yang jadi tantangan kita seperti itu. Apa udah benar belum desain pipanya, udah benar belum pressure drop-nya gitu. Jadi sudah ada feeling engineer gitu ya? Harus ada, itu harus ada, wajib. Mas Mahen, kan tadi kalau kita lihat tugas akhirnya kan bukan software nih. Terus kerja kan software. Nah, bagaimana Mas Mahen beradaptasi? Oh, jadi kalau software sih sebenarnya kita sebagai engineer, memang kita harus paham dasar-dasar. Cuman yang perlu saya tekankan bahwa memang mungkin Anda secara perhitungan manual bisa, tapi mau sampai kapan manual terus gitu. Jadi ya kan bisa aja kita mau masukkan ibaratnya pakai Microsoft Excel, kita hitung semuanya manual gitu. Bisa. Dan seperti melakukan hal itu, cuman mau sampai kapan gitu. Bisa capek juga, Mas. Iya. Setiap kali ada pekerjaan kadang nggak mungkin kan perhitungannya kita buat lagi gitu. Cuman itu sih, kalau mau terus belajar ya mungkin itu. Soalnya kita kan harus sadar sendiri bahwa sekarang saya mungkin bisa jadi karena sebagai proses engineer. Cuman apa nggak lulusan nanti yang baru juga seorang proses engineer juga gitu kan banyak. Apa yang bisa membedakan? Ya mungkin kalau saya menang pengalaman, ya seharusnya saya juga menang pemahaman terkait software yang terbaru gitu. Artinya memang skill itu juga dikembangkan ya di kerja. Iya, kalau jadi itu yang saya pahami waktu kerja dulu. Oh, jadi harusnya saya belajar juga ini gitu. Soalnya kalau karena saya nggak belajar, ya lama-lama kan katakan kasarnya kan saya nggak dipakai lagi gitu. Ada pesaingnya ya? Ada pesaingnya gitu. Ada yang apalagi lebih menonjol. Kalau cuman bisanya itu aja kan ya akhirnya lama-lama nanti ya udah akan tergantikan gitu loh. Utamanya sekarang ini kan semua kan hampir selalu diotomasi gitu. Tinggal masukkan input keluar hasil gitu kan pengennya sekarang. Nah, di situ kan kadang evaluasi kita kan kadang lama-lama tidak dipergunakan gitu. Walaupun memang nggak semuanya bisa dievaluasi gitu, nggak secara secara simulasi, tapi perlahan-lahan apa salahnya kita belajar gitu. Mas, ini kan kalau stigmanya kan banyak yang kuliah mahasiswa
mengeluh nih, waduh kuliah harus belajar gini. Padahal sebenarnya setelah kerja pun harus belajar ya. Betul. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, kenapa saya menyesal, kenapa niatan saya kok dulu kuliah cari kerja. Nih, akhirnya kita sampai di sini. Jadi yang nanti akan ini untuk teman-teman yang masih kuliah lah ya. Masih kuliah ya, terus niatannya untuk cari kerja gitu aja. Sebaiknya jangan. Jadi selama kalian kuliah ya manfaatkanlah masa-masa kalian kuliah itu, karena status mahasiswa tadi ya benar-benar gampang. Pertama yang saya agak susah sekarang, akses untuk jurnal. Susah. Maksudnya ya bisa dapat, cuman kadang nggak semudah dulu waktu kuliah gitu. Terus literatur yang apa ya, yang dasar ya, kayak buku Paris gitu. Kalau teknik kimia buku Paris gitu, terus atau ya buku-buku teknik kimia pada umumnya yang paling kita pegang dulu kan banyak tuh. Nah, cuman itu ada beberapa yang saya sekarang, waduh kenapa nggak tak pelajari dari dulu ya. Yang utama yang berikutnya adalah ini ya, itu tadi, ketika kita menghitung kan nanti kita harus belajar lagi. Kalau dulu udah paham filosofinya kan lebih cepat. Kalau kayak sekarang saya kayak studi kasus kemarin saya ngevaluasi HE. Ya. Terus kalau mau nggak mau ya buka Karen lagi gitu. Ya saya ikutin step, ada sekitar 16 step itu ya saya ikutin juga satu-satu. Cuman kan kalau waktu mahasiswa saya udah paham simbol-simbolnya itu, huruf-hurufnya itu, Reynolds number segala macam kan. Lebih waktu cepat. Kuliah kan, waktu kerja kan lebih cepat gitu. Mungkin makanya saya harus buka depan belakang gitu. Jadi itu sih yang agak saya menyesal gitu. Memang saya bilang gini, memang tidak semua ilmu di kuliah digunakan di dunia kerja. Ya. Tapi pasti digunakan di dunia kerja gitu. Jadi kalau ada istilah kan dunia kerja itu membutuhkan 10% pengetahuan kuliah. Tapi kita tidak tahu 10% itu yang mana gitu. Nah, betul. Itu istilahnya 10%-nya yang mana gitu. Kan mau enggak mau harus kita pelajari semua. Ya. Apalagi kalau katakanlah seperti saya yang bidangnya pindah-pindah ya. Dia bilang bidangnya pindah-pindah kan harusnya yang dipelajari lebih banyak lagi gitu. Mas, artinya kan memang kerja tadi kan bidangnya bisa pindah ya. Artinya spesialisasinya bisa pindah. Itu kesulitan enggak Mas Mahen? Artinya dari engineering yang mendesain, sekarang di proses, mungkin nanti di mana? Kesulitan enggak? Kalau kesulitan pasti harus ada semacam adaptasi dulu ya. Cuman sebenarnya semuanya selama itu proses teknik kimia, sebenarnya prosesnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pasti nanti kita ada input, ada proses, ada output. Dimanapun itu ya, mau di engineering, di pengembangan, di proses engineer juga seperti itu. Bahkan cabang teknik kimia juga bisa di pengadaan atau di safety. Itu semuanya pasti nanti patokannya sama, input, proses, output gitu. Jadi selama kaidah itu yang kita pegang, seharusnya sih kita bisa ngikutin sih. Artinya jadi misalnya kayak di proses, kayak misalnya di engineering tadi ya, inputnya kita nanti ini ada masalah kayak gini, tolong didesainkan. Sama kan nanti kita tahu masalahnya apa, kita proses, kita keluarkan rekomendasi itu outputnya. Di PE juga kayak gitu, di proses engineering juga seperti itu. Mas, kalau ada istilah bahwa kerja itu buat kita engineer itu, kerja itu belajar yang dibayar, setuju nggak Mas? Sampai pada titik tertentu ya. Tapi selamanya. Tapi maksudnya gini, kayak tadi kan saya selalu bilang bahwa kita belajar semua bidang, kita belajar gitu. Tapi harus ada satu, kalau saya jadikan patokan dulu sampai usia 30 itu kamu boleh belajar apapun, tapi setelah 30 tahun ke atas nanti seharusnya kamu sudah punya suatu bidang yang benar-benar cuma kamu yang menguasai gitu. Spesialisasi ya istilahnya. Spesialisasi lah.
profesional di situ gitu. Jadi dibayar karena keahlian kita di situ gitu. Mas, kuliah teknik kimia itu kan ada praktikum, tugas, terus juga kita bayangkan fisika, matematika yang sebanyak itu. Artinya kan kita selalu dipacu untuk nggak boleh apa sebenarnya ya. Terus lah ya. Terus harus mikirin ada step-step. Itu ke bawah enggak sih pola pikir itu ke dunia kerja, Mas? Ya, kalau pola pikirnya untuk menghadapi apa ya masalah itu ya terbawa. Jadi kan memang kita kan teknik kimia kan di utamanya kalau di pabrik kan dituntut untuk bisa memahami sesuatu secara prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi misalnya ada suatu anomali keanehan gitu, kita dituntut bisa menerangkan ini kenapa. Mas, jadi kita nyinggung dikit soal pupuk nih, kan kerjanya di bidang pupuk. Mas, pupuk itu gimana sih cara buatnya gitu? Yang sederhana aja. Sederhana. Jadi mau nerangin gimana pun tetap agak harus panjang nerangin pupuk itu. Jadi pupuk itu sebenarnya kan nutrisi yang kita berikan tambahan untuk ke tanah yang namanya diserap sama tanaman. Jadi kandungan pupuk pun sebenarnya sudah ada di tanah. Gitu. Sekarang pupuk yang mana dulu? Nutrisi yang dibutuhkan tanaman tuh yang utama ada 3, nitrogen, fosfat sama kalium. Nanti selain itu masih ada Ca, Mg, terus boron segala macam. Nanti kalau dari yang 3 unsur utama tadi, nitrogen, fosfat sama kalium. Kalau fosfat sama kalium sebenarnya buatnya gimana? Ya mau nggak mau tambang. Jadi tambang fosfat sama tambang kalium. Kalau dan itu mengendap di tanah, nggak akan kemana-mana. Jadi kalau di suatu tanah sudah ada fosfat sama kalium, ya kalau memang tergantung jenis tanamannya, nanti kalau tanamannya butuh kalium tinggi atau fosfat tinggi, ya kita tinggal tambahkan. Nah, yang jadi tantangan sekarang adalah nitrogen. Nitrogen itu memang banyak di udara. Cuman belum kondisi terfiksasi, jadi belum mudah diserap. Biasanya nanti nitrogen ini kita bentukkan dalam bentuk amonium atau dalam bentuk nitrat. Kalau prosesnya sih sama reaksinya, jadi udara itu direaksikan dengan gas alam dan air untuk mendapatkan hidrogen. Jadi ada nitrogen, ada hidrogen, itu direaksikan bentuk amonium. Itu kalau tidak salah kan reaksi amonium itu dipelajari di SMA ya Mas ya? Pembentukan amonium. Itu ya reaksian sih biasanya reaksi umum apa N2 plus N2 sama dengan NH3 itu kan reaksi umum. Cuman ya itu nanti lama-lama kita sebenarnya ya kayak belajar lagi gitu loh. Dunia kerja. Diingat ya cuma untuk di pupuk ya di semua bidang rata-rata seperti itu. Nanti kita akan nemu dulu kayak gini. Mas sekarang kan lagi tren hidroponik Mas. Nah hidroponik itu sendiri sebenarnya butuh pupuk nggak sih Mas? Butuh. Itu kan yang sebenarnya hidroponik itu kan kayak air disirkulasikan sebagai media tanamnya kan air. Cuma nanti yang ya air kan medianya saja, tapi nanti harus ada nutrisi yang dibawa. Air memang mengandung ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium. Cuman sampai seberapa banyak ketika nanti kandungan unsur nutrisi utamanya tadi habis, ya kan harus diisi lagi. Kayak kita kan kalau makan udah habis ya nanti lapar ya ngisi lagi gitu. Sama nanti kita tambahkan, bisa macam-macam jenisnya, bisa pupuk cair, bisa pupuk padat, dilarutkan. Karena memang nitrogen, fosfat sama kalium tadi juga larut sama air, ya nanti sama dilarutkan saja. Mas di pupuk sendiri sebenarnya meriset sampai bahwa pupuk A ini cocok untuk daerah B, pupuk C. Itu salah satu sebagai gambaran saja. Jadi industri pupuk kedepannya itu kan selama ini yang ada di Indonesia
rata-rata sebagian besar industri itu pupuk nitrogen. Ya. Baru sekitar tahun 2000-an ini mengarah ke fosfat sama kalium. Nah, nantinya ke depannya harapan dari kami sebagai industri pupuk itu kita bisa hulu hilir. Jadi mungkin semacam sinergi antar BUMN. Jadi nggak memproduksi melulu pupuk. Kalau saat ini kan NPK yang umum 15, maksudnya nitrogennya 15%, fosfatnya 15%, kaliumnya 15%. Itu sebenarnya kayak fosfat sama kalium itu sebenarnya bergantung jenis daerahnya. Jadi kalau memang sudah daerahnya tersebut fosfat sama kaliumnya tinggi ya nggak perlu tinggi-tinggi, tapi ada tanaman yang perlu kalium tinggi gitu. Jadi nanti beda daerah, beda jenis tanaman, beda jenis pupuknya. Katakanlah tanamannya sama tapi daerahnya beda jenis pupuknya. Daerahnya sama, jenis tanamannya beda juga jenis pupuknya. Artinya tebu mungkin dengan yang lain beda pupuk. Tebu di Mojokerto sama di Tulungagung mungkin beda juga gitu ya? Pasti beda. Berarti ke depan mungkin bisa dibuat apa ya, semacam formula yang untuk generalnya, tapi mungkin nggak akan maksimal pertumbuhannya seperti itu. Itu ada pengukuran pH tanah, kebutuhan jenis tebunya sendiri. Gitu. Ya. Artinya kan memang pupuk sendiri pengennya ke depan sinergi kan ya dengan tadi ya, dengan perkebunan, dengan mungkin pertanian dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan Mas, berjalan. Iya, betul. Mas Mahen, ada nggak keinginan nih sebagai engineer ataupun sebagai sekarang udah karyawan ke depan yang ingin dilakukan untuk diri sendiri, keluarga atau yang lebih besar negara lah ibaratnya? Ada sesuatu yang pengen nggak cita-cita gitu? Kalau cita-cita yang seperti saya sampaikan di awal tadi itu, salahnya adalah industri pengolahan sampah itu tadi, itu supaya bisa berjalan. Jadi karena dengan industri sampah tadi itu sebenarnya roda perekonomian yang diputar besar sekali nanti. Jadi ada sampah kan banyak sekali, bahkan antar negara itu kayak saling kirim-kiriman gitu. Jadi itu nanti yang bisa diputus rantainya, kita terima sampahnya, mereka bayar ke kita, tapi kita bisa manfaatkan sampah ini. Artinya kan kalau tadi sampah itu dikelola Mas menjadi mungkin unit usaha lah ya. Artinya kan nanti yang ngambili sebagai yang ambil sampah juga bisa sebagai karyawannya. Terus yang banyak orang lah ya, banyak kepala yang bisa bekerja di situ gitu harapannya. Harusnya seperti itu, betul. Wah, Mas Ayan, terima kasih banyak ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Sebenarnya masih menarik. Nah, cuman sementara itu Mas yang ingin kami tanya-tanya, tapi nanti jangan bosan kalau diundang lagi Mas. Siap. Monggo. Siapa tahu 5 tahun lagi jadi direktur kan udah beda nih podcastnya. Ya direktur tadi tenaga sampah istilah gitu. Amin. Ya Mas Aen, terima kasih banyak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.